21. Yes, selamat malam pemirsa di seluruh dunia. Selamat pagi di belahan bumi lain, selamat sore di belahan bumi yang lainnya. Berjumpa dengan kami. Malam. Kami duo Diningrat ini akan membahas. Biasanya YouTube ono Masa kita belum nemu satu tools editor untuk bisa membuat atau wow gitu kan. Perlu nggak sih kita, gitu? Kita apa adanya aja, Mas. Apa adanya aja ya? Udah beberapa hari kosong, udah ada request juga ini Mas kok belum ada video lagi gitu. Ada sih request ya paling ya itu lagi ya. Ya nggak masalah Mas. Nggak masalah ya. Ini ternyata jiglo kalau bahasa Mediunnya. Kali ini kita akan membahas mengenai ada portfolio. Jadi biasanya kan kemarin-kemarin teman-teman kita kasih info mengenai bagaimana membuka akun, terus masuk ke wallet gitu ya. Nah kalau sudah bisa masuk, terus aku tuku apa baik gitu kan ya. Ya betul. Mungkin hari ini kita akan fokus ke membangun portofolio aset digital gitu ya. Dan perlu diingat ini bukan saran keuangan, do your own research, do your own risk assessment gitu ya. Kita cuman memberikan sudut pandang kita, semoga cocok, semoga membantu gitu kan. Kita nek koncone mulya nderek mulya gitu aja kan ya ceritanya Mas Hadi ya. Iya betul Mas. Nah, seperti itu. Monggo dilanjut. Ya, ini saya langsung ke materi ya Mas ya. Iya, hidup tuh memang hanya untuk mengejar materi ya Mas. Oh iya, jangan Mas, jangan. Udah kelihatan ya Mas ya. Jadi sudah. Ini prinsipnya adalah kita mau membangun portofolio aset digital. Jadi kan seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Anton ya, ini bukan saran keuangan dan tetap harus riset sendiri, risk assessment sendiri gitu. Oke, jadi gini Mas, ini sambil saya cerita perkembangan di dunia kripto itu hubungannya dengan keuangan. Ini kalau di luar negeri Mas, di Amerika itu sekarang tuh udah ada Mas sertifikasi untuk digital asset advisor. Jadi sertifikasi ini levelnya dia di bawahnya CFP. Jadi levelnya di bawahnya CFP, Certified Financial Planner. Jadi di sini ini lebih ke dari sudut pandang finance dan investing. Nah, jadi kita lihat di slide ini, jadi meskipun bidangnya itu adalah kripto, itu dilihat dari sudut pandang apakah itu bagaimana caranya investasi di kripto itu dengan risiko yang gede itu bisa terukur gitu. Artinya terukur kemudian compliance sesuai dengan compliance di negara setempat, aturan-aturan setempat sesuai regulasi. Jadi di Amerika sana sih udah mulai ada ini Mas, kayak beberapa website yang ada di sini. Jadi prinsipnya bahkan ini dimasukkan ke IRA. IRA itu dia untuk rencana pensiun gitu. Jadi IRA bukan pajak ya? Bukan ARS kalau pajak. ARS ya. Pajak. Oh, ya. ARS dingin itu enak. Iya. ARS. Jadi sampai ke situ artinya di sana itu udah melihat bahwa kripto ini, aset digital ini sebuah diakui makin diakui bahwa dia itu bagus untuk diversifikasi. Jadi gitu, Mas. Ini mungkin kayak misalkan kalau teman-teman atau pengen membuka hedge fund gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bisa jadi prasyarat juga gitu. Betul. Bahkan memang di luar itu udah ada hedge fund-nya Mas, kayak Grayscale. Itu udah beberapa itu pakai underlying asset-nya itu adalah digital asset, terutama itu Bitcoin sama Ethereum ya, itu udah dijadikan satu underlying asset untuk mereka buka hedge fund. Jadi hedge fund nanti underlying asetnya ke situ. Itu udah jalan di luar. Gitu. Kemudian nah, ini ceritanya gini, Mas. Itu ceritanya contohnya ya. Kita pakai contoh Mas namanya Mas Nerimo. Jadi Mas Nerimo itu kalau dia itu kan asetnya itu cukup lengkap. Ini contoh yang nanti mungkin bisa dijadikan
referensi ya, dijadikan referensi. Jadi di sini dia punya tanah dan bangunan, kita pakai angka yang sederhana aja, misalnya 3.000, kemudian dia punya kendaraan. Nah, di sini dia punya aset digital. Aset digitalnya dia 500, kemudian dia ada piutang, saham surat berharga, perhiasan, dia punya kas deposito, dan lain-lain. Jadi di sini kita lihat bahwa memang secara persentase, Mas Nrimo ini dia membudgetkan aset digitalnya dia itu sekitar 10% dari total portofolionya dia. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Mungkin teman-teman yang mau punya rencana untuk diversifikasi bisa mulai menghitung asetnya sekarang itu total berapa, dibagi-bagi posnya apa aja. Kemudian kalau misal pengen punya aset digital ya, kalau biasanya untuk di luaran sana itu disarankan antara 5-10% gitu Mas Anton. Nah, kemudian kita pakai asumsi di sini bahwa range dari Mas Rimo ini ya seperti kita semua itu pakai asumsi umur 35 tahun sampai 40 tahun usianya saat ini. Kemudian untuk time frame-nya untuk investasinya itu antara 5 sampai 10 tahun. Jadi agak jangka panjang Mas untuk di aset digital ini. Oke, dalam 5 sampai 10 tahun ini kira-kira nih dari 5-10% itu nanti kontribusinya akan bagaimana terhadap seluruh aset portofolio pertumbuhannya kira-kira? Nah, kalau belajar dari sejarah ya, gitu ya. Nah, ya kalau kita kan biasanya kalau namanya advisor itu kan pasti melihat dari historical ya Mas, historical growth-nya gimana. Kemudian meskipun itu tidak menjamin pengembalian di masa depan, tetapi mereka akan menghitung dari historical. Nah, kita lihat aja kalau kayak Bitcoin, Ethereum, aset digital yang istilahnya yang kelasnya nengrat atau ya bahkan ada altcoin yang kenaikannya tinggi itu juga ada lah. Itu dengan hitung-hitungan matematis, mereka itu mempertimbangkan risiko si 10%, dengan kenaikannya 5-10 tahun itu akan worth it banget bahwa nanti yang si 10% itu akan bisa bahkan melebihi imbal hasil dari investment yang lain. Nah, misalnya dia saat ini punya saham surat berharga, kemudian tanah bangunan, nah itu bisa jadi nilainya pengembaliannya nanti saat 5-10 tahun akan lebih tinggi dari si kripto ini, si digital asetnya itu, Mas. Itu melihat dari historicalnya. Sangat mungkin artinya nanti yang warna biru itu tergeser, merah tergeser, Iya, ungu iya. tergeser. Betul. Tapi kalaupun nanti skenario-nya ternyata kripto ini semua zonk gitu ya, kan ini dimanapun juga, itu kan nggak ada dasarnya, hanya sekelompok orang sepakat menjalankan sebuah protokol gitu ya. Betul. Tiba-tiba wis badai matahari, semua bubar. Itu kan berarti selesai kan ya ini. Ya, makanya itu dengan risiko yang seperti itu, dengan risiko terburuknya ya 10% itu diharapkan kan nggak akan banyak. Nggak akan menghabis semua gitu ya. Betul. Meskipun ya pada yang lain tetap ada risiko, cuman kan justru itu dengan kajian-kajian yang ada itu ditetapkan paling nggak 5-10% untuk pemula seperti itu, Mas. Ini sudah aman ya, maksudnya sudah aman ya. Hilang ono 10%, yo hilang sih, tapi itu tidak akan terus nanti pensiun ngenes gitu ya. Ya, itu sudah dengan pertimbangan. Sudah dengan berbagai pertimbangan. Oke. Mungkin ada yang lebih, karena kalau saya nih orangnya waton sikat we gitu ya. Ada yang komposisi yang lebih berani gitu. Ya, jadi gini Mas, ini kan untuk pemula ini. Jadi untuk portfolio manajemen itu untuk reviewnya itu diharapkan minimal 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun nanti dia harus financial check lagi. Jadi sekarang itu kan nanti mungkin si kriptonya naik, jadi darinya 10% dari total portofolionya ternyata dia udah naik 20% atau 25%. Nah itu kan nanti akan berubah itu Mas. Iya. Bahkan kalau misalkan grafik ini kita mulainya bukan sekarang tapi 3 tahun yang lalu, setahun terakhir ini aja udah beda banget gitu ya. Jadi udah 3 kali lipat mungkin ya kalau kayak gitu ya. Jadi untuk portfolio review monitoring itu minimal per tahun ya. Per tahun, paling bagus setahun 2 kali. Jadi setengah tahun. Kalau per quarter boleh juga ya? Ya boleh aja, nggak masalah. Karena apalagi kalau per 3 menit nggak usah ya?
Karena kan gini juga, kalau aset-aset yang lain kan juga nanti mungkin gerak Mas, kayak kendaraan dia nambah, dijual atau piutang, nah itu kan tetap akan gerak semua. Jadi disarankan sih paling nggak minimal ya itu tadi, kalau kalau kuartalan ya juga nggak apa-apa gitu. Ini praktek normal umum dimanapun kayak gitu Mas. Gitu. Oke, berarti paling cepat ya kuartalan ya ketika kita punya digital Ya, aset, ya. meskipun dikelola sendiri itu jadi Ya, wajib yo harus dimonitor. monitor, tapi ya jangan terus jadi penggawean rano gawean liane gitu ya. Kita kan tetap Ya, harus ya, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita betul. tetap harus hidup, tetap harus ternak teri, antar anak antar istri gitu kan, Ya, ya, tetaplah ya kita menjalankan kewajiban kita sebagai manusia biasa gitu. ya, ya, betul. Nah, ini tadi kan contohnya seperti ini, Mas. Ini dari contoh kasus si Mas Nrimo ini kan kayak gini. Nah, kebetulan nih kalau di Indonesia belum masuk Mas kayak sertifikasi untuk digitalisasi itu belum ada. Ya Itu nggak mungkin bisa kita online ya Mas ya? kalau ada bisa di luar bisa. Bisa ya online, dan Tapi kan di artinya sini kan belum berlaku gitu ya, belum belum diakui. berlaku. Ya, nanti kan Ini kalau di ora Indonesia apa, juga sih wae nanti tiba-tiba di bulan nanti nah, barang berlaku gitu kan. biasanya bikin sendiri di Bikin Indonesia itu sendiri kan ya. badan sertifikasi itu Atau akan kita siapkan sendiri. Wah, ini nah peluang bisnis nih. iya, justru individu-individu yang tahu tentang kripto, kebetulan dia kayak misalnya udah CFP gitu ya, itu Oh bagus bisa, Mas. oke. Bisa, itu kan Ada dia teman saya di berarti, Jogja itu. tapi karena artinya untuk kurikulumnya aset digital itu belum masuk, belum dijabarkan secara komplit ya, kemungkinan untuk financial planner di Indonesia belum CDE itu belum ya. masuk ke satu, belum ya, belum. Oke, tapi nggak apa-apa lah, kita prepare dulu kali ya. Ya Exam mungkin dulu gitu. kemungkinan dalam waktu dekat akan ada. Biasanya gitu, Mas. Karena kan dari profesi, asosiasi profesi Sudah itu kan sana ya. akan, ya pasti akan melihat di luar. Gitu. Siap, Oke, siap, kita siap. lanjut ya, Mas ya. Monggo, monggo. Nah, kemudian, nah, jadi dari si 10% itu, 9,9% aset digital itu tentunya kita akan building portfolio kan, Mas. Kita akan membuat portfolio buat Mas Rimo ini untuk 5-10 tahun nanti time frame-nya. Nah, itu pertama-tama ya kita golongkan dulu klasifikasi token dan koin. Nah, jadi kita sih udah bikin kayak 5 kelas klasifikasi, 5 tier itu. Nah, si 5 tier itu dikelompokkan dari sisi risiko, kemudian market capital, sama dia maturity-nya. Maturity artinya si project itu udah lama atau masih baru. Nah, di sini jadi makin dari nomor 1 itu makin low risk, makin ke nomor 5 makin high risk. Jadi dari nomor 1 itu high cap, makin ke bawah, makin ke kelas yang nomor 5 itu low cap. Nah, itu kita balik lagi. Nah, ini kalau yang nomor 1 kita kelompokkan ke hanya satu aja, yaitu Bitcoin, Mas. Jadi Bitcoin kita kelompokkannya itu dia pure storage coin. Jadi benar-benar dia untuk storage value si Bitcoin ini. Ini yang kelas satunya. Artinya benar-benar yang topnya adalah Bitcoin. Kemudian kelas kedua itu adalah native tokennya untuk network atau chain, yaitu di situ ada Ethereum, Binance, Polkadot, Tron, sama ADA. Nah, kalau mau dimasukkan yang lain nggak apa-apa, tapi karena kita melihatnya saat ini mungkin yang layak dimasukkan itu pilihannya. Jadi ini kan kelompok klasifikasi untuk menjadi pilihan, Mas. Jadi bisa diambil, bisa enggak, atau ngambil yang mana itu sebenarnya bebas. Nanti pertimbangannya ke masing-masing dengan melihat proyeknya dan sebagainya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ini DeFi native token. Jadi ketika sekarang itu DeFi lagi, nanti kan ke masa depan pasti kan arahnya ke DeFi semua. Decentralized Finance itu makanya kita ambil di klasifikasi level 3, Mas. Jadi di situ ada Uniswap, dia mewakili dari Ethereum, kemudian PancakeSwap itu dari Binance, kemudian OneInch. OneInch ini kayaknya dia di dual ya, dual network ya. Kemudian Venus, kemudian Compound, kemudian AV. Nah, ini DeFi yang lagi ngetop saat ini. Itu kita masukkan ke kelompok ketiga.
Kemudian yang other utility itu token-token yang ada fungsinya dan dia benar-benar use case-nya sekarang terpakai secara baik. Itu link, chain link, kemudian itu kan Oracle ya Mas. Jadi dia dipakai banget link ini. Hampir semua di network itu dia pakai link untuk koneksi ke ngambil query data dari dunia nyata, misalnya pasar saham, diambil nilainya, kemudian tingkat inflasi dan sebagainya itu dia bisa ngambil. Kemudian misalnya nilai kurs valuta asing itu dia bisa ngambil dari si link ini. Dia nyediain semacam API gitu ya link itu atau? Ya betul, API. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang dipakai sekarang itu hampir semua pakai link, chain link ini. I see. Kemudian Anchor itu kan nodanya BSC ya, yang termasuk yang 3 besar. Dia urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi dia yang termasuk yang oke lah kalau kita ambil jadi underlying. Kemudian Certic itu kan audit ya. Jadi karena nanti audit. Ya audit, jadi dia DeFi hampir semua smart contract, token kontrak, pool kontrak, farm kontrak itu semua akan disertifikasi. Nah, Certic itu auditor untuk sertifikasi yang paling bagus lah. Auditornya itu Certic ini. Nah, dia juga ngeluarin token yang tentu saja kalau dia makin utilisasinya gede ya, nilai tokennya akan naik. Kemudian Auto Farm itu dia agregator Mas, kayak agregator untuk DeFi. Jadi misalnya untuk farming, pooling, staking itu dia agregator yang termasuk salah satu sekarang yang paling gede ya. Di bawah BSC ya, atau di bawah dia ada di BSC sama di Huobi. Oh, Huobi. Dia ada 2. Saat ini Huobi sama BSC. Kemudian Bani itu juga agregator sama dia, ini baru naik daun banget, ini di backup banget sama si Binance Smart Chain. Okay. Kemudian yang 4 ini saya tambahin lagi yang kaitannya sama wallet dan centralized exchange, yaitu ada Trust Wallet sama Sehpol untuk yang wallet, sama TPT, token pocket token. Apa ya? Token pocket lah pokoknya. Nah, dia 3 ini, yang TWT, SFP sama TPT itu wallet. Jadi kan karena semua nanti kalau DeFi makin gede pasti kan butuh wallet yang digital itu. Nah, itu 3 inilah yang nanti mungkin akan naik lah secara utility-nya. Kemudian untuk yang exchange saya masukkan TKO sama KCS, KuCoin ya. Ini bukan pesan sponsor kan ya? Bukan ya? Bukan. Ya karena kita di Indonesia ya kita support TKO inilah Mas. Walaupun ya bukan pesan sponsornya, aku ingin untuk THR atau kono. Dapat kongguan ya Mas ya? Oh, ada kongguannya. Besok saya pasang di IG itu kongguan asli. Bukan rengginang, bukan. Bapaknya udah datang belum itu? Belum ternyata. Oh, bapaknya masih belum balik. Oke. Tapi menarik nih kalau kelihatan di slide sebelumnya gitu ya. Di slide sebelumnya itu Anda menempatkan BTC di nomor 1 gitu ya. Berarti secara risk rendah. Biasanya risk rendah itu berarti return-nya juga rendah ya. Ya, betul. Nah, nanti kita akan nyampe ke portfolionya Mas. Nanti makin kita ke bawah makin ngeri tapi ya high risk high return berarti. Betul. Okay. Nah, ini sorry yang nomor 5 tadi belum. 5 itu klasifikasi, yang terakhir itu yang altcoin lain yang saat ini dia masih development baru, cuman dia akan potensinya gede banget. Ini saat ini kita pilih ya dari kita 6 ya. Mungkin nanti kalau teman-teman yang lain punya pendapat yang lain sih nggak masalah. Jadi kayak Mana ini kan decentralized Mas. Jadi dia nanti NFT dan sebagainya itu di sini. Mana ini. Kota virtual di situ juga ya? Mana itu ya? Di situ, betul. Kemudian VeT itu VeChain itu dia kan pengembangannya ke supply chain manufacturing dan sebagainya. Kemudian Habar itu kan Hedera ya. Hedera. Ya, itu ini cukup bagus juga. Hedera itu cukup bagus. Jadi dia kan unik ya. Katanya kalau nggak salah dia punya solusi yang lebih ringkas, lebih keren daripada blockchain gitu ya. Ya, jadi dikatakan dia nanti blockchain ke generasi ketiga. Jadi ada Bitcoin pertama, kedua Ethereum. Nah, si Hedera ini nanti ketiga. Karena ini potensinya bagus. Kemudian namanya Hashgraph ya. Iya, Hashgraph. Kemudian chain game itu yang mewakili dari game Mas. Jadi dia
token yang untuk game. Jadi misalnya untuk jual beli goods yang ada di game dan sebagainya itu ini chain game. Misal main COC Among Us itu bisa belok sini juga ya? Belum ya? Ya, ya Belum diintegrasi mungkin aja ya? kalau gamenya sih udah banyak, cuman saya nggak tahu detail mana yang udah mereka adopsi, mana yang belum. Bukan gamer ya, Gitu. sibuk nyebut gawe. Kemudian ini yang lainnya ini Trustweb. Jadi Trustweb itu rame banget dia di mainland China itu. Dia terkait, jadi dia kayaknya token tapi di situ ada untuk apa ya, kayak identifikasi gitu, identifikasi jadi nggak dia memperkecil proses fraud. Nah, seperti itulah Mas. Ini hype banget ini. Awal tapi hype. Jadi Trustweb nanti mungkin bisa dibuka-buka Mas. Trustweb itu ke websitenya bisa. Kemudian ada Morph. Jadi si Morph ini dia kalau nggak salah dia ini Mas bakal dipakai sama Coca-Cola. Coca-Cola Amerika Utara itu nanti dia di supply chain-nya, invoicing ke customer dan sebagainya itu dia pakai Morph ini, jaringan blockchain-nya. Morpheus temennya itu Neo ya? Ya. Morpheus ini. The Matrix gitu. Nah, ini tadi yang terkait resiko. Nah, ini contoh ya Mas. Sekarang kita masuk ke contoh, misalnya yang mau dipilih adalah portfolio dengan tingkat low ke medium. Jadi low ke medium risk. Nah, pilihannya akan seperti ini. Bitcoin 20%. Ini dari sisi untuk persentasenya sih bisa dengan risk appetite masing-masing ya Mas. Misalnya mau pengennya BTC-nya lebih dikit, proporsinya sih bisa terserah, bisa bebas. Tapi kita kasih contoh, misal Bitcoin 20%, Ethereum 15%, BNB 15%. Ini yang Uniswap, Cake, Certic, kemudian Link, Anchor, Trust Wallet, sama TKO. Nah ini dia cuma ngambil 1, 2, 3, 4. Jadi yang kelima, tier kelima itu dia nggak ambil. Karena dia pengennya low ke medium risk. Gitu Mas. Nah ini seperti ini, dengan komposisi seperti ini, nanti pie chart-nya kayak gini. Jadi kita anggap aja Bitcoin, Ethereum, BNB itu dijadiin satu, dia kan 50%. Ini tadi 50%. Kemudian yang lainnya, yang level 2-nya, dia cuma ngambil ini yang level 2-nya level 3-nya 24%, level 4-nya dia 20%. Jadi komposisinya seperti ini. Kemudian misalnya kalau pakai pengennya distribusi yang medium ke high risk. Nah, kalau di sini kita nggak ngambil Bitcoin. Bitcoin-nya diganti sama jaringan yang lain. Jadi kita ngambilnya kan tadi ada Ethereum, Binance. Nah, sebenarnya kalau di sini, Mas, di sini yang level 2 itu bisa tambah satu lagi sebenarnya Solana. Solana itu cukup bagus. Bisa nanti ditambahkan di sini. Ini sebenarnya mungkin saya kurang. Tapi Solana belum masuk. Nah, Solana bisa jadi pilihan. Solana itu relatif baru ya, saya belum pernah pakai juga sih. Relatif baru, tapi dia benar-benar naik banget, teknologinya bagus. Dia transaction per second-nya tuh tinggi banget, paling gede. Itu yang penting ya. Itu paling gede banget. Bagus Ya, gitu ya. Ya. Nah, dengan misalnya dari medium ke high risk, misalnya nanti teman-teman bisa lihat, mungkin bisa kalau mau dicontek ya monggo, meskipun ini bukan advice ya, cuman seperti ini, dia ngambilnya ada Cardano, Ethereum, Binance. Kemudian yang ketiga itu dia ngambil 4. Uniswap, Cake, Certic, kemudian Autofarm. Ini pilihannya sih ya sekali lagi bebas, cuman proporsinya sih kalau bisa bisa mewakili mana yang di satu layer itu dia yang gede lah, yang di situ bisa artinya bisa cukup mewakili. Kemudian yang kelima
ini dia ngambilnya VeChain, kemudian Hedera sama Decentraland. Nah, dengan pilihan seperti itu nanti pie chart-nya kayak gini, Mas, kira-kira. Jadi nggak ada Bitcoin di sini. Jadi dia cuma ngambilnya yang klasifikasi 2, 3, 4, 5. Berarti bisa dalam gampangannya, saya kan agak susah mengingat angka itu ya. Kalau yang medium high risk ini di gampangannya di poro papat ada semua dari angka 2, 3, 4, 5 gitu ya, tapi nggak pakai nomor 1. Betul. Kalau yang pertama tadi itu gampangannya low medium risk ya, low to medium itu separuhnya adalah koin-koin yang erat gitu gampangannya gitu, sisanya betul. Ya yang agak berisiko gitu ya, koin agak berisiko, ya. Jadi separuh sisanya berisiko, seperempat gitu ya. Nah yang ini poro papat podo. Betul. Nah jadi gini Mas. Nengratnya ada satu sektor, tapi nggak usah pakai BTC gitu ya. Betul. Jadi gini, karena triknya kita adalah begitu ngurangi BTC, kan kita nyari persentase kenaikan yang tinggi. Nah, di koin-koin yang di tier 5 sama 4 ini biasanya naiknya akan tinggi, kayak Hedera, Decentraland, VeChain itu akan tinggi. Pasti kenaikannya akan melebihi Bitcoin. Karena Bitcoin turunnya kan juga, udah tinggi. Tapi ya, ingat. Turunnya juga, tapi kan kita ngomongnya kan 5-10 tahun, Mas. Iya, dan per quarter dicek ya. Ya, per quarter dicek. Nanti nggak kedunan jauh gitu. Iya, betul. Bisa aja nanti posisi project itu hype, perkembangannya bagus, kita nambah portofolio di situ kan bisa aja. Nambah atau ditransfer, yang ini dikurangi, yang ini itu sih bisa lah untuk istilahnya untuk memperbaiki portfolio, rebalancing itu bisa nanti sambil jalan. Gitu. Ya mungkin gitu, Mas. Oke. Jadi kan sering nih kita dapat pertanyaan ya, aku tuku koin apa gitu ya. Tergantung profil resikomu, apakah profil resikomu itu low, medium high gitu ya. Walaupun slow-low-nya BTC itu tuh bahkan di luar spektrumnya saham gitu ya. Di luar spektrumnya pasar uang. Kalau reksadana itu kan pasar uang paling rendah, terus apa? Pendapatan tetap karo simene reksadana saham gitu ya. Tuh. Ya. Itu di luar spektrum. Jadi ibaratnya kalau yang spektrum reksadana di sini, ini jauh di sini gitu kan. Betul. Itu kalau paling rendah, ya kalau di CFP itu yang saya ikuti, memang si kripto itu paling tinggi Mas, di risiko paling tinggi. Gitu. Jadi nggak banyak disentuh makanya saya bilang tadi untuk CFP belum banyak nyentuh tentang digital asset karena ya secara kurikulum belum dibahas banyak lah Mas. Dan memang ini barang baru sih ya, yang tertua pun Bitcoin itu baru 12 tahun, 11 tahun. Terus Gayung tuh ya baru setahun 2 tahun belakangan ini gitu ya. Iya, betul. Betul. Ya. Jadi memang ya berisiko banget, tapi kalau dapat ya rewarding banget gitu ya. Iya. Ya mungkin itu Mas, nanti moga-moga nanti dengan adanya ini, nanti mungkin saya akan taruh di Instagram saya Mas. Untuk materi yang tadi. Jadi biar follow Instagramnya Mas, @hadi_suryono. Nah di situ boleh. Mas Hadi suka share tips portofolio atau apa gitu ya. Tapi sifatnya bukan terawangan koin ya. Iya, betul. Ini ada dasarnya. Jadi ada kenapa kok ini nomor 1 yang low risk, terus 2, 3 sampai 5 gitu. Yang 5 tadi kebanyakan juga teknologinya baru banget atau sesuatu yang out of the box banget, kayak NFT gitu kan, out of the box banget gitu ya. Iya, betul. Decentraland kan lebih ke NFT gitu. Jadi memang ya resikonya berdasarkan memang utilitasnya seperti itu. Ya, nah dan memang kan kalau kita cari referensi di luar ya Mas ya, untuk kripto, blockchain, decentralized finance itu benar-benar sekarang itu lagi masa invention-nya kemarin, masa invention udah lewat. Sekarang tuh masa awal adoption. Nanti jadi kalau masa kayaknya satu masa itu kalau nggak salah 5 tahun kayaknya, 5-10 tahun. Betul. Grafik user acceptance, teknologi acceptance model kan invention, terus early adopter gitu ya, terus early adopter ya. Maturity decline. Maturity decline. Kalau di sini nggak jeglok kan biasanya ada CASM atau apa gitu ya.
Ya, betul. Ya, ini berarti kemungkinan custom-nya udah lewat atau belum nih Mas? Jadi kan invention sudah. Sudah. Terus masuk ke early adoption ya nih ya. Early adoption, ya. Early Ini adoption. masih awal. Apalagi kan kalau DeFi kan baru 2018 lah. Kalau misalnya Ya, Uniswap konsepnya uh, uh, 2018. mungkin nanti kita masuk ke itu Uniswap sama Cake. Mungkin Nah, kita kalau bisa. saya terus terang main gitu ya, nyobain. Oh iya seperti itu. Jadi kita naruh sesuatu, ibarat dapat bunga gitu. Nah, Uniswap sama juga ya Mas ya? Uniswap sama. Cuman karena dia lebih mature ya Mas ya, karena dia udah lebih lama, lebih dulu. Terus makanya kita melihat lebih dulunya ini si DeFi ini yang top-topnya DeFi itu kan juga baru gitu loh. Artinya istilahnya belum ada istilah ketinggalan kereta kan gitu Mas. Kalau Big bukan DeFi ya? Big DeFi juga. Oh, Big DeFi juga. DeFi itu juga di bawah BSC. BSC, jadi dia NFT. Jadi dia lebih ke market NFT gitu. Artinya saya cukup pakai katakan Trust Wallet itu sudah bisa nge-bake. Bisa main bake dengan leluasa gitu ya. Ya apalagi nanti kan Juni kan Binance akan rilis yang NFT itu ya. Wah, itu pasti rame nanti NFT. Rame banget. Oke, monggo kalau mau share mengenai bedanya Uniswap dengan PancakeSwap gitu. Ya, sebenarnya itu kan sedikit gitu ya. Ya, itu kan sebenarnya ini Mas, ada request buat dibahas tentang itu. Kan kemarin kan ada baru aja ini Mas. Si Uniswap itu kan upgrade ke versi 3. Jadi dia baru update ke versi 3, sedangkan Cake itu sebelumnya versi 2 sekitar 2 minggu sebelumnya. Mungkin 3 minggu yang lalu dia 2 atau 3 minggu lalu Cake itu naik ke versi 3, sedangkan Uniswap itu baru tanggal 5 kemarin naik ke versi 3. Nah, itu kenapa tadi si 2 token ini kan benar-benar jagoannya DeFi di masing-masing. Kita ambil yang terbesar aja, Ethereum sama Binance ya. Nah, itu kita mau nunjukin bahwa sebenarnya masih awal ini, artinya kalau masih pengembangannya akan tambah bagus lagi nanti, karena si development-nya itu kan belajar dari praktikalnya. Berarti apa yang harus diperbaiki, makanya dia naik ke ada versi 1, versi 2 itu Mas. Nah, ini mungkin dari awal sebenarnya kenapa kok value token DeFi atau DeFi itu tuh hype banget itu kenapa sih? Nah, ini salah satunya itu jadi kalau di DeFi itu Mas, bedanya dengan di centralized exchange kayak di Binance, toko kripto, Indodax itu dia kan swapping-nya itu lebih banyak token. Jadi tokennya itu lebih banyak yang di swapping. Jadi dia kan pakai auto market maker. Jadi kita di situ AMM. Jadi karena jumlah token termasuk token-token yang katakanlah yang micin itu ada di situ semua biasanya. Makanya dikategorikan risikonya sangat tinggi ya karena micin masuk sini. Betul, karena micin masuk situ, smart kontraknya mungkin juga belum diaudit. Kemudian ya istilahnya tokenominya yang nggak jelas, itu ada di sini. Artinya kalau orang memang mau spekulasi high risk, dia bisa lewatnya adalah lewat si AMM ini, pakai swapping di DeFi ini. Nggak mungkin lewat exchanger yang centralized. Karena kalau di centralized itu biasanya token-token yang masuk di itu udah pilihan. Udah nggak ada yang... dikurasi. Udah dikurasi lah istilahnya. Curated. Jadi yang poin tadi ya, yang pertama tadi adalah DeFi ini lagi naik daun, lagi perkembangannya kencang banget. Yang kedua adalah proses swapping token di DeFi itu lebih gampang, lebih banyak. Kemudian itu tadi spekulasi token baru. Jadi token baru di swap di situ, itu kenaikannya bisa naik dan bisa turun itu kencang banget, fluktuasinya gede banget. Jadi itulah karena kan begitu di situ mudah swapping, orang jual beli, convert token gampang, banyak spekulasi kan nilainya si DeFi itu kan tinggi karena dia ada fee kan. Setiap itu meskipun fee-nya kecil tapi nilai transaksi gede kan jadi istilahnya jadi
gede banget si holder di situ, katakanlah dia staking di situ, naruh liquidity provider di situ, dia kan dapat fee-nya gede karena dari itu tadi jumlah transaksi yang gede. Nah, kemudian untuk bedanya antara Uniswap dan PancakeSwap. Jadi kalau tadi udah saya sampaikan ya, kalau Uniswap itu di Ethereum, kalau yang Pancake di Binance. Kemudian feature-featurenya ya agak sedikit beda, cuman hampir mirip. Swapping, kemudian AMM, ada liquidity provider, ada farming, ada staking, itu hampir mirip sebenarnya. Cuman beda di ya kayak itu, secara utility-nya lebih gede Pancake karena dia gasnya lebih sedikit, gasnya lebih murah. Lebih murah gitu ya. Berarti Ya, memang kalau pakai Uniswap itu saya harus punya cadangan Ethereum. betul. Terus akan Kalau per transaksinya juga lebih mahal ya Mas ya? lebih mahal, gas fee-nya per Kisaran gue-nya berapa tuh tuh? kalau gue-nya kayaknya kalau BSC itu sekitar 5, dia bisa 45. Berarti gampangannya ya 8 sampai 9 kali Ya, ya ya, transaksi ya. PancakeSwap ya. Kalau Pancake itu misalkan kan dia bisa Bahkan bisa lebih. Kalau mulai dia dari 1.000 sampai 9.000 rupiah tuh kira-kira bisa 10 kalinya gitu ya. ya, terus kemudian gini Mas, kalau swapping itu kan kita harus hati-hati ada front run. Istilah front run itu transaksi kita didului karena kita bayar gasnya lebih sedikit. Nah, kalau pengen transaksinya kita dijalankan lebih bayar cepat lebih sama blockchain mahal kan harus lagi. bayar lebih gede. Wani Piro itu ya. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Jadinya sih meskipun kemudian di Ethereum itu dia akan memperbaiki kayak gitu, ada flashbot dan sebagainya. Nah, itu perkembangan nanti lah untuk Ethereum. Masih Nah, rencana ya. kemudian Ini Ethereum ya 2.0 belum jadi launching ya kayaknya ya? Ethereum 2.0 belum. Tapi Belum. kayaknya sih kejutannya mungkin bisa di tengah tahun ini kemungkinannya. Oke, ini juga hampir tengah sih Jani ya. Iya, betul. Katanya sih nggak akan lama dari Uniswap versi 3. Gitu. Oke, Tapi kemudian kalau belajar dari Binance kan kemarin Binance tuh BEP20-nya launching dulu baru yang cake-nya diperbaiki ya. ya karena kan dari situ kan ngikut semua yang namanya ekosistem DeFi, begitu jaringannya ada upgrade ya semua akan ngikuti semua. Bahkan Berarti kalau di harusnya induknya dulu, jadi ETH 3.0-nya di ETH 2.0 di launching dulu baru Uniswap dan ya nya gitu tapi harusnya gitu ya. biasanya secara teknologi kan mereka udah ngikutin Mas. Jadi meskipun belum di launching kan sebenarnya mereka udah tahu. Berarti nanti pengembangannya ke arah sini kan dokumentasinya ada dokumentasinya. Kemudian kalau di Ethereum kan ada API berapa itu kan API berapa kayak istilahnya upgrade development-nya ke berapa kan ada dokumentasinya. Nah mungkin mereka sendiri kan pasti ada development forum juga. Kayak di DeFi ini ada banyak DeFi macam-macam ekosistem tuh mereka akan saling berkomunikasi jadi satu karena saling berhubungan. Kayak misalnya liquidity provider ada di Uniswap atau di PancakeSwap, tapi nanti dipakai di DeFi yang lain. Dipakai bisa juga di Pancake Bunny, bisa di BV, bisa di Belt. Nah, semua akan pakai di Auto Farm, di misalnya Crypto, itu semua akan pakai liquidity-nya si misalnya si Cake atau si Uniswap. Itu Jadi berarti LP-nya ya itu aja ya. LP-nya itu aja. Itu Cuman aja, oke. nanti juga akan makin banyak pasti karena kalau punya LP itu untung karena dapat fee-nya kan gede. Jadi DeFi akan berlomba-lomba nanti bikin LP sendiri-sendiri. Termasuk nanti mungkin ada LP Crypto Diningrat gitu juga mungkin ya. Iya. Nah, kemudian bedanya adalah kalau Uniswap ini berarti udah versi 3, si Cake-nya kemarin baru versi 2 gitu. Oke, lanjut ya Mas ya. Monggo. Nah, ini yang tentang Uniswap. Jadi kan tadi kita mau kasih tahu nih, sebenarnya perkembangan DeFi ini kan maskotnya si Uniswap ini. Dari Ethereum ya, itu maskotnya si Uniswap ini yang pertama. Nah, ini kita mau sampaikan bahwa yang versi 1 itu ada di November 2018 baru launching. Nah, di versi 1 ini liquidity provider yang ada LP-nya tuh cuman Ethereum sama token lain yang ERC20. Jadi yang utama Ethereum, kemudian Terus si Ethereum ini token ERC20. anakan. Jadi pengembangannya harus token Ethereum harus ada dipasangkan dengan
token ERC yang lain. Nah, kemudian versi 2 itu Mei 2020, baru tahun kemarin ya. Itu bisa di sini anakan sama anakan gitu ya. Nah, jadi dia nggak harus sama Ethereum. Nggak harus sama mboknya. Nggak harus sama induknya. Jadi dia ERC sama ERC. Nah, yang versi 3 kemarin, dia selain dari 2 itu, jadi dia bisa anakan sama anakan atau Ethereum dengan ERC lain, ERC20 yang lain. Yang versi 3 kemarin yang di launching tanggal 5 itu, dia pakai layer 2. Makanya dia gasnya akan lebih murah karena transaksinya diselesaikan dulu di layer 2-nya Ethereum, baru nanti dilempar ke mainnet-nya gitu. Jadi itu dia kan gandeng namanya Optimism itu. Optimism itu kayak kelompok developer yang dia yang mengembangkan si layer 2-nya Uniswap ini, versi 3 ini. Kemudian feature yang lain itu yang baru ada di DeFi itu, Uniswap ini adalah yang concentrated liquidity. Itu di Pancake belum ada. Jadi ini baru pertama kali di versi 3 Uniswap. Jadi concentrated liquidity itu nanti teman-teman bisa browsing atau bisa lihat di YouTube ya. Jadi prinsipnya adalah kalau namanya liquidity provider itu kan kita menyediakan liquidity di sepanjang layer harga. Jadi dari harga 0 sampai tak terhingga. Nah, ini bukan kan, cairan konsentrat makan sapi itu ya, bukan ya? Ya, bukan. Jadi dia intinya dipadatkan. Jadi dipadatkan misal level harganya berapa? Misal level harganya 1,2 saat ini ya. Dipadatkan di sekitar situ. Jadi nggak perlu banyak TVL, total lock value yang harus didistribut ke dari harga 0 sampai ke harga yang nggak terhingga itu. Jadi lebih ngirit liquidity. Bisa ngumpul gitu ya. Bisa ngumpul di tengah, jadi fee-nya juga lebih dinikmati lebih banyak karena nggak akan kemana-mana kan, namanya harga token kan pasti range-nya dari situ ke situ aja kan gitu. Kemudian sebagai liquidity, kita naruh liquidity, feature yang lain itu kita bisa memilih mau di price range berapa. Jadi misalnya harga sekarang itu di $1 satu token. Nah, kita bisa milih di antara misalnya 0,8 sampai 1,2 itu bisa. Jadi begitu harganya mantul-mantul di situ kita dapat terus. Tapi ada juga pilihannya di sini. Ketika kita naruh di luar range yang jauh, dapat fee-nya lebih gede karena liquidity-nya rendah. Jadi kalau misalnya harganya tiba-tiba naik atau turun, ketika kita cuman hanya kita yang masang liquidity di situ, kita dapat fee-nya akan gede karena temennya sedikit Mas, sama kayak konsep farming ya Mas ya. Yang kemarin kita bahasan konsep farming, ketika lahannya itu terbatas, banyak orang petani di situ kan hasilnya turun. Nah ceritanya sekarang itu ada sawah yang agak jauh, tapi kita di situ sendiri atau cuma 2 orang, 3 orang. Nah begitu ternyata harga itu naik atau turun sangat kenceng sampai ke range harga kita, ke sawah kita dapatnya gede banget, maksimal. Karena cuman kita yang manen, kan gitu Mas, prinsipnya. Nah, jadi di situ liquidity price range. Termasuk salah satunya ya range limit order ini. Range limit order itu artinya kalau kita swapping, kan sekarang kalau di PancakeSwap atau Uniswap versi 2, kita swapping harganya ke given ya. Maksudnya harga berapa sih? Oh sekian ya, kita mau atau enggak gitu kan, mau eksekusi ambil atau enggak kan gitu, given. Ya, betul. Nah dengan limit order itu hampir mirip kayak centralized exchange, jadi kita bisa ngantri harga, mau beli token A, B, C, mau swapping di harga berapa. Nah itu kita bisa range limit order di situ. Jadi ini istilahnya benar-benar konsepnya AMM itu akan berubah di sini. Karena biasa AMM itu kan automatic ya, automatic market order. Jadi AMM. Jadi harga yang tertera yang kita tawarkan ya as it is, kita mau ambil enggak. Nah, dengan ini nanti kita bisa istilahnya set harga. Bisa set harga, bisa lebih sabar. Oh, harganya ini agak mahal, aku pengen beli tapi aku maunya di harga sekian. Nah, dia bisa range di bawahnya gitu. Gampangannya iso nyang-nyangan gitu kan ya. Ya, kalau harga sampai ke situ ya berarti aku dapat gitu ya. Gitu.
Ya, ngenyangin kira-kira gitu kan. Nyang-nyangannya masih oke, kita bisa dapat di harga itu gitu. Ya, betul. Nah, jadi ini Mas, kalau kita lihat time frame-nya kan Uniswap itu baru 3 tahun ya. Kira-kira 2 tahun lebih dikit lah, karena ini kan akhir 2018 ya. Ya, jadi masih perkembangannya masih sangat kenceng nanti. Artinya sekarang tuh baru fase awal. Gitu. Ya, kalau berkaca pada saham itu kan pertama kali diterbitkan adalah tahun berapa? 1602 oleh VOC gitu kan. Ya, Baru ya. gayeng ya di abad 20 ini, berarti butuh waktu 300 tahun gitu baru saham tuh jadi common practice gitu. Ini 3 tahun gitu, belum apa-apa gitu. Betul. Apalagi kita kan waktu Uniswap kita pernah pakai Uniswap ya awal-awal. Kemudian begitu si PancakeSwap di BSC itu muncul, kemudian perkembangannya bagus, kita pindah ke PancakeSwap kan gitu karena lebih murah aja. Nah, tapi mungkin nanti ini Mas, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi ada yang lebih bagus lagi mungkin banget ya. Ya mungkin, sangat mungkin sih di DeFi sangat mungkin. Sangat mungkin. Makanya tadi pentingnya mengecek portfolio berkala gitu ya. Ya. Paling nggak setahun 2 kali, syukur bisa quarterly, tapi ya jangan tiap 3 menit gitu. Ya, jadi itulah Mas menjawab request dari teman-teman yang pengen tahu tentang itu tadi, bagaimana sih bikin portofolionya kripto itu gimana gitu. Kedua, bagaimana masuk ke DeFi gitu ya, dan perbandingan dua DeFi antara Uniswap dan Pancake gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti kan masih ada juga Mas yang lain kan ada SushiSwap. Sekarang kan juga berbasis ETH juga ya, Sushi ya. Iya. Betul. Oke, banyak sekali pilihan. Jadi dengan satu tools Trust Wallet atau MetaMask itu banyak jalur yang bisa kita pilih di situ. Betul. Dan bisa dipelajari. Kami pun mungkin ya bahkan Mas Hadi yang jauh lebih suka riset pun belum ngulik semuanya ya. Bisa jadi teman-teman menemukan hal yang lain, menemukan hal yang lebih efisien, lebih murah, nih hasilnya lumayan, boleh juga lo share ke kita gitu ya. Kita menerima bintang tamu lain dan menerima pendapat lain, menerima mazhab lain gitu ya. Betul. Nanti mungkin kita kemarin kayaknya udah ada agenda, mungkin belum terlaksana ya Mas dengan pembicara yang lain. Betul. Ini nanti siapa aja yang mau share. Ada sih beberapa yang sudah, saya mau share mengenai kasus-kasus scam gitu. Ada juga ya, aku termasuk adalah orang komunitas gitu ya, gitu. Jadi nggak melulu mengenai teknis. Kalau dengan mungkin walaupun kuliahnya metanjakal tapi bahasanya teknis. Ya memang hobinya ngulik kok ya, hobinya riset ya. Iya. Mudah-mudahan memang bermanfaat dan menjawab sedikit banyak kebingungan teman-teman ya, mau pilih koin yang mana aja. Betul. Mau mungkin masuk nanti DeFi yang mana gitu ya. Sambil ngingatin juga ya kalau masih ada request mau pengen bahas harus apa ada request. Silahkan masukkan di. Soalnya kalau nggak ada request kita nggak bikin lagi video Mas. Bikin lagi. Ya. Karena dunia damai. Karena justru video-video kita itu datangnya dari request. Wah, ada kebingungan, ada pertanyaan ya kita bikin lagi. Selama memang masih ada pertanyaan, kita akan bikin lagi sampai pemirsa bosan. Ya, bahkan kemarin ini Mas, ada yang masuk ke DM saya. Itu udah tertarik ke DeFi. Ada seseorang DM saya itu dia pertanyaannya ini teknis, kayak misalnya cara cari farm yang bagus gimana, ngitungnya API itu gimana, itu udah teknis banget. Kemudian tips triknya milih token itu gimana, kan kayak tadi misalnya mungkin balik lagi ke yang portofolio tadi ya Mas ya, misalnya orang mau beli tokennya, udah ada pilihannya. Nah kan yang belum dibahas itu entry-nya. Saat belinya kapan sih? Kan gitu. Artinya kan mungkin sekarang harga lagi tinggi ya jangan FOMO. Jangan FOMO artinya wah takut harga naik lagi ya nggak usah. Kalau FOMO. saya sih Fear of missing out.
Ya, fear Takut of missing out ketinggalan itu kereta. Iya. takut ketinggalan kereta. Jadi nggak perlu, karena yang Nggak namanya perlu. pergerakan token koin itu dia akan begitu naik, orang-orang itu akan taking profit. Pasti ada sebagian orang, bahkan sebagian besar yang akan taking profit. Nah, itu akan Dan turun. jangan menyesal kalau udah taking profit. Kayak kemarin terus terang nih, saya jual Doge, jual Ethereum, dan habis itu melesat tinggi, ya wes, aku badi kok gitu. Kalau orang lain lebih untung ya itu rezekinya orang lain gitu. Buat saya sudah untung gitu ya sudah. Betul, makanya Jangan itu terus kan menyesal. Jadi ya, ada kata cukup lah. Kalau kita ada untung ya sudah gitu. betul. Saya udah Nah, bisa itu kan beli kongguan. yang pernah kita Buat bahas itu ya, lebaran. Iya. tentang ekspektasi itu. Begitu ada orang yang udah tinggi banget, jual ya pasti harga turun. Nah, mungkin kesempatan kita untuk beli. Jadi nggak harus di titik, wah sekarang lagi naik kita beli. Tapi kalau saya sih biasanya gini Mas, misalnya saya ada budget, ini contoh real ya, saya ada budget, saya untuk invest itu kan saya di market saham ya, saham sama di kripto. Nah, saya bagi-bagi, yang kripto ini masuk ke 5 token misalnya, saya bagi 5. Nah, itu saya nggak ngambil harga jalan. Jadi saya akan order di bawah. Jadi misal dalam beberapa hari ini harganya berapa, range-nya saya akan ambil harga di bawah. Jadi nggak langsung eksekusi, harus sabar. Nanti kemungkinan bisa seminggu belum dapat, 2 minggu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting lebih baik antri beli daripada antri jual. Lebih itu kok lebih nyesek kalau antri jual kok payu-payu gitu ya. Kalau antri beli ya jadi memang yang saya mau belum tercapai. Belum gitu. ya. Jadi mending gitu, karena kita kan karena itu tadi time frame kita adalah ingat 5 sampai 10 tahun. Jadi nggak masalah nunggu harus beli 1 bulan, 2 bulan, asal dapat harga yang bagus itu udah tenang banget. Mancing kudu sabar. Jadi memang kalau orang punya background olahraga mancing harusnya mainan kripto pinter tuh ya, karena dia nunggu. Ya. Gitu, bisa. Terus ingat Mas, jangan ikut-ikutan temennya. Temennya udah, wah, saya udah beli ini, wow, jangan ikut-ikutan. Yang penting sabar aja sesuai plan kita. Biarin temennya udah dapet, udah temennya udah, aku udah untung sekian, unrealized, ini nggak usah. Yang penting kadang kita juga teman tuh ya manas-manasi kok ya, nge-band ya biar rame grupnya gitu kan. Belum tentu punya. Seperti teman saya yang ini juga. Bisa jadi itu komentator Mas, bisa jadi cuma komentator. Orang duit nih. Dan media tradisional juga gitu. Jadi dia sukanya kan cuma cari sensasi. Jadi wah harga Bitcoin melonjak tinggi. Oh Bitcoin dilarang pemerintah. Oh Doge to the moon gitu kan. Kadang ya cuman yang penting ada berita, ada sensasi terus. Tapi masyarakat bacanya wah ini saya harus segera masuk nih. Padahal kalau lagi ada berita itu jangan masuk dulu, tunggu gitu kan. Atau itu Binance dilarang. Itu kan ada. Padahal dia udah punya toko kripto di Indonesia. Ada kepanjangan tangannya yang memang terregulasi dan masuk ke Bapepti. Jadi iya beritanya nggak lengkap. Jadi cuman ibaratnya waktu itu ada tokoh politik ngomong apa dipotong frame-nya pas di situ ya, gitu kan seperti itu. Iya betul. Lagian kan kalau gini Mas, ya kita kan maunya ya semua regulated. Tapi begitu kita mau transaksi di DeFi mana yang regulated? Kan nggak ada. Itu kan dunia istilahnya itu kan layer internet, blockchain, dia ada di layernya lagi network. Lebih jadi dalam lagi. Nggak ada negara di situ, nggak ada regulasi negara. Itu kan kita ngomongnya udah dunia. Negara. Walaupun nggak ada batas negara. Kita kan sekarang tetap masih hidup di Indonesia, masih pakai rupiah untuk beli-belinya tetap pakai rupiah, jadi tetap ya kita perlu exchange di lokal yang terregulasi supaya yang kita bahas di kemarin Mas ya, intinya adalah bagaimana dari rupiah ke kripto, kemudian belanjanya untuk biar ekonomi Indonesia itu bergerak ya kita harus belanja di Indonesia kan rupiah gitu. THR-nya ya dibelanjakan gitu ya, jangan jadi ya menurut saya sih semua. Ya menurut saya sih ketika ada exchange yang dipertanyakan regulated di negara mana belum izin ya itu inilah hal yang mungkin minor ya bagi saya, itu minor karena kita ngomongnya ketika kita ngomongnya bisnis DeFi itu nggak ada yurisdiksi ya, smart contract kita menghormati smart contract ya betul gitu Mas. Mungkin ada lagi Mas Anto? Saya rasa itu dulu ya, nanti terlalu panjang, terlalu teknis. Tapi kita pasti akan lebih teknis lagi, lebih dalam lagi, atau mungkin nanti bisa jadi ke NFT atau kemana, karena memang masih banyak sekali yang bisa kita kulik. Betul. Sushi swap tadi juga mau dibahas ya kan? Terus mungkin ini Mas, mungkin minta maaf dulu nih kalau
bahasanya itu bikin roaming. Bahasanya itu kan di luar bahasa yang umum ya Mas ya. Jadi Betul. ini wong loro ngomong ngopo ora jelas ya itu kita. Tapi ya nggak apa-apa. jelas sih ini semua ada di internet, ada di CoinMarketCap, ada di GitHub, ada di white paper masing-masing. Tadi ada 3 huruf 4 huruf itu di search, itu dicari sampai detail teknisnya ada. Dicari semua. Sampai detail tokenominya itu ada. Gitu. Jadi silakan dicari-cari juga. Jadi jangan percaya 100% apa yang kita omongkan, tapi dikonfrontir dengan riset sendiri, gitu kan? Iya, betul. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Zaki sudah sama-sama Mas Anton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalayak ramai dan kita bisa podo-podo mulyo gitulah ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih semangat, Mas. Tetap belajar. Ya. Merdeka ora? Merdeka. Kita merdeka dalam berkarya, mandiri dalam bekerja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.